Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan kisah nyata. Dalam perbincangan serius, mohon maaf sebelumnya, apa Kiai yakin Aisyah akan mau menikah dengan saya? Tanya Jaki. Mengenai masalah itu biar menjadi urusan saya. Yang terpenting saat ini Ustadz bersedia atau tidak? Kiai balik bertanya. Bismillah, insya Allah saya bersedia Kiai, jawab Jaki tegas. Itulah pembicaraan antara guru dan muridnya, dan kini Jaki sudah tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya ia pun menyetujui permintaan Kiai. Sah, ucap para saksi yang menghadiri pernikahan mereka. Seketika air mata Aisyah mengalir. Ia masih belum bisa menerima status barunya yang sudah sah menjadi istri Jaki. Mimpi apa aku harus nikah di usia sedini ini? Bahkan pria yang menikahiku usianya jauh di atas aku, batin Aisyah. Aisyah hanya memicing kesal saat Jaki menandatangani buku nikah mereka. Ia yakin pasti Jaki menikahinya karena memiliki tujuan lain. Setelah itu Jaki menyematkan cincin kawin di jari manis Aisyah yang lentik itu. Kemudian ia menaruh telapak tangannya di kepala gadis yang telah menjadi istrinya itu, lalu membacakan sebuah doa setelah menikah. Aisyah menelan selifanya, hatinya tidak karuan saat Jaki melakukan hal itu, namun ia menepis jauh-jauh perasaan tersebut. Aisyah masih tidak ingin hatinya luluh hanya karena dibacakan doa oleh Ustadz tampan itu. Sementara itu Kiai dan kakak Aisyah merasa bahagia sebab mereka yakin Aisyah kini berada di tangan yang tepat. Mereka berharap Jaki bisa membimbing Aisyah menjadi wanita yang lebih baik lagi. Malam hari Aisyah dan Jaki sudah berada di kamar Aisyah. Awalnya Aisyah keberatan saat Jaki hendak masuk ke kamar itu. Namun akhirnya ia terpaksa mengizinkan karena kini Jaki memang sudah menjadi suaminya. Saat ini Aisyah sedang duduk di tempat tidur. Ia bahkan tidak melepaskan hijabnya karena merasa risih di kamar itu. Ada seorang pria. Sementara itu Jaki sedang berada di kamar mandi untuk menjikat gigi sebelum tidur. Ceklek, saat pintu kamar mandi terbuka, Aisyah langsung waspada. Ia tahu akan apa yang seharusnya dilakukan oleh sepasang pengantin baru. Ceklek, pintu kamar mandi ditutup lagi, lalu menuju kamar mereka baru saja menikah. Namun Aisyah tidak rela melepas kesuciannya begitu saja. Jaki dengan santai dan menyeka muka dengan handuk yang halus dan
menyemprotkan deodoran agar wangi dan segar. Sebentar menuju kaca dan sebentar menyisir agar rambutnya rapi dan Jaki melihat itu salah tingkahnya Aisyah. "Kamu kenapa?" tanya Jaki saat melihat Aisyah menutupi hampir seluruh tubuhnya dengan bed cover. "Gak apa-apa," jawab Aisyah ketus. Ia bahkan gemetar karena takut Jaki akan menyentuhnya. Melihat sikap kekanakan istri kecilnya itu, Jaki tersenyum. Ia merasa Aisyah sangat lucu, sehingga ia pun mendekatinya. Jaki duduk di samping Aisyah, kemudian menyingkap bed cover hingga Aisyah terperanjat. "Kenapa harus ditutup?" tanya Jaki. Aisyah mengerutkan alisnya. "Ustaz, ngapain dibuka?" "Aku kan kaget," keluh Aisyah. "Ngapain? Kamu lupa kita baru saja menikah?" Jaki balik bertanya. "Dekser, jangan bilang Ustadz mau macem-macem," ancam Aisyah. Ia menggenggam erat bed cover agar Jaki tidak dapat menariknya. Jaki menyeringai. "Macam-macam apa? Kamu istri saya, jadi saya berhak melakukan apapun terhadap kamu," ucap Jaki sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah. Aisyah terpaku dan tertegun, tak bisa berkata apa-apa, hanya deg-degan dan panik jantungnya berdegup kencang. Malam ini malam menegangkan karena baru pertama kali sekamar dengan lelaki, walaupun ini statusnya sudah jadi suami. Aisyah pun panik, jantungnya berdebar hebat. Kala wajah Jaki semakin mendekat. "Tolong layani saya malam ini," minta Jaki